Perkenalkan, nama saya Bobby Timangpulu dengan NIM 4524091042 dari Prodi Psikologi Angkatan 24. Menjadi mahasiswa adalah masa yang penuh tantangan dan kesempatan. Di masa ini, kita bukan hanya dituntut untuk menimba ilmu, tetapi juga membentuk karakter yang kuat dan bermanfaat di masa yang depan. 5 karakter penting yang akan kita bahas ini adalah respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tangguh. Karakter-karakter ini tak hanya bermanfaat dalam mencapai keberhasilan akademis, tetapi juga dalam membangun kepribadian yang siap menghadapi dunia nyata. Marilah kita teladani lebih dalam. Yang pertama, menjadi mahasiswa yang respect. Pertama, kita akan membahas pentingnya menjadi mahasiswa yang respect. Respect atau rasa hormat kepada orang lain merupakan fondasi dari interaksi sosial yang sehat. Sebagai mahasiswa, kita bertemu dengan beragam orang, dosen, teman, bahkan juga petugas kampus. Setiap individu ini layak mendapatkan rasa hormat. Bagaimana sikap respect ini bisa kita tunjukkan? Contoh sederhananya itu dimana kita bisa mendengarkan orang lain tanpa memotong atau terganggu oleh hal lain. Ketika dosen memberikan materi atau informasi atau teman sedang berbicara, kita bisa berlatih untuk fokus dan tidak mengganggu oleh gawai atau aktivitas lain. Selain itu, kita bisa menunjukkan respect melalui cara kita berbicara, di mana nada yang sopan dan tidak kasar mencerminkan penghargaan terhadap lawan bicara. Ada sebuah kutipan yang relevan dari Mahatma Gandhi. You must be the change you wish to see in the world. Menjadi mahasiswa yang respect bukan hanya membuat kita menjadi pribadi yang disukai, tetapi juga bisa menciptakan lingkungan belajar yang lebih positif dan nyaman bagi semua orang. Menghargai perbedaan pendapat, latar belakang, dan cara pandang orang lain merupakan pelajaran penting yang akan berguna sepanjang hidup kita. Kemudian, poin kedua, menjadi mahasiswa yang cerdas. Menjadi cerdas bukan sekedar memiliki nilai yang tinggi. Kecerdasan mencakup kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, dan mengelola emosi. Mahasiswa yang cerdas tahu akan kapan harus belajar keras dan kapan waktu tepat untuk beristirahat. Misalnya, dalam mengatur jadwal belajar, ada baiknya kita mempraktikkan teknik pembelajaran seperti Pomodoro Technique yang menganjurkan untuk belajar dalam interval waktu tertentu diikuti dengan istirahat singkat. Teknik ini telah terbukti efektif dalam menjaga fokus dan meningkatkan daya serap materi. Selain itu, mahasiswa yang cerdas juga memiliki keterampilan dalam mencari informasi dari sumber yang valid dan bisa diandalkan. Dalam era digital ini, kita dibanjiri oleh informasi yang tak selalu benar atau hoax. Menjadi mahasiswa yang cerdas berarti mampu memilih informasi, mengkritisi sumber, dan tidak mudah percaya begitu saja. Misalnya, kita dapat membiasakan diri untuk selalu mengecek ulang informasi dari berbagai sumber, atau menerima atau membagikannya. Kemudian tak lupa juga kecerdasan emosional juga penting, di mana ketika kita mampu mengelola emosi, kita lebih siap menghadapi tekanan. Mahasiswa yang cerdas tahu cara mengatasi stres dan tetap fokus pada tujuan akhir. Poin ketiga yaitu menjadi mahasiswa yang suka menolong. Ketika kita menolong orang lain, kita sesungguhnya sedang menciptakan lingkungan yang saling mendukung di kampus.
ada banyak kesempatan untuk menunjukkan sikap suka menolong. Bisa kita mulai dari hal yang sederhana, seperti membantu teman yang kesulitan, memahami materi, atau menjadi mentor untuk adik tingkat. Kemudian di sisi lain, kita bisa aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial kampus, seperti kegiatan amal, bakti sosial, atau pengabdian masyarakat. Sebagai contoh, di mana banyak universitas yang mengadakan program sosial seperti kampanye kesehatan di desa-desa atau program pengajaran di daerah terpencil. Dengan ikut serta, kita tidak hanya belajar bersosialisasi, tetapi juga memahami permasalahan sosial yang ada di sekitar kita. Kemudian membantu orang lain juga mengembangkan rasa empati yang menjadikan kita lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Sikap ini sangat penting karena dunia kerja dan masyarakat secara luas sangat menghargai orang lain yang peduli dan mau bekerja sesama demi tujuan yang lebih besar. Kemudian poin keempat itu menjadi mahasiswa yang ekologis, di mana isu lingkungan semakin mendesak dan kita sebagai mahasiswa juga harus bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian alam. Kesadaran ekologis bisa kita mulai dari tindakan sehari-hari, di mana salah satunya adalah mengurangi sampah plastik dengan membawa botol minum dan alat-alat makan sendiri. Selain itu juga kita bisa mengurangi penggunaan kertas dengan mencatat secara digital atau membaca jurnal dalam format elektronik. Kita juga bisa ikut serta dalam kampanye dan program lingkungan di kampus, seperti kegiatan penanaman pohon atau aksi bersih-bersih. Contoh lain adalah mengurangi jejak karbon. Kita dengan lebih sering berjalan kaki atau menggunakan transportasi umum. Menjadi mahasiswa yang ekologis berarti kita sadar bahwa di mana bumi adalah rumah kita bersama, dan setiap tindakan kita harus memengaruhi masa depan generasi yang akan mendatang. Kemudian itu mari kita ingat kembali dari pepatah Amerika Indian yang mengatakan, kita tidak mewarisi bumi dari nenek moyang kita. Kita meminjamnya dari anak cucu kita. Dan dengan menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan, kita tidak hanya menjaga bumi, tetapi juga menjadi contoh baik bagi teman-teman di sekitar kita. Kemudian poin kelima, yaitu membahas tentang menjadi mahasiswa yang tangguh. Terakhir, menjadi mahasiswa yang tangguh adalah sebuah karakter yang penting yang akan membantu kita melalui masa-masa sulit, di mana tangguh berarti kita tidak mudah menyerah walaupun menghadapi banyak tekanan baik dari segi akademis maupun kehidupan pribadi. Ketika menghadapi kesulitan, kita perlu berusaha untuk bangkit dan belajar dari kesalahan. Misalnya, jika hasil ujian kurang memuaskan, kita seharusnya bisa mengevaluasi cara belajar dari kesalahan, di mana cara belajarnya kita itu diubah dan mencoba metode baru. Ketangguhan juga berarti memiliki kemauan untuk bangkit meskipun di mana kita merasa lelah atau sedang berada di titik terendah. Kemudian ada cara banyak untuk melatih ketangguhan. Salah satunya itu dengan menjaga keseimbangan antara aktivitas akademis dan istirahat. Menjaga kesehatan mental juga dengan berolahraga, tidur yang cukup, serta berkomunikasi dengan keluarga dan teman itu juga sangatlah penting, di mana tidak ada salahnya juga untuk meminta bantuan jika kita merasa tertekan atau membutuhkan dukungan. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, in the middle of difficulty lies opportunity. Dengan menghadapi tantangan, kita akan tumbuh dan menjadi lebih kuat. Masa kuliah akan mengajarkan banyak hal, terutama dalam mengasah ketangguhan.
yang sangat kita butuhkan di kehidupan selanjutnya. Demikianlah 5 karakter yang penting perlu dikembangkan selama masa kuliah, yaitu respect, cerdas, suka menolong, ekologis, dan tanggung jawab. Setiap karakter ini memiliki peran besar dalam membentuk kepribadian kita yang tidak hanya disukses di bidang akademis, tetapi juga memiliki nilai sosial yang tinggi. Jadi, mari mulai menerapkan karakter-karakter ini di dalam kehidupan kita sehari-hari di kampus maupun di luar kampus, dan jadikan masa kuliah sebagai kesempatan untuk terus berkembang. Jadi, terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa untuk membagikan wawasan ini kepada teman-teman yang lain yang juga ingin menjadi pribadinya lebih baik dan siap menghadapi dunia nyata. Sampai jumpa di video selanjutnya.